저희 평생교육원에 놀러 온 건 아니고 창작 소설반. Oke teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Dan jangan lupa untuk bahagia. Film kali ini bercerita tentang seorang dosen yang menjalin hubungan dengan siswanya sendiri. Dan ternyata siswanya sampai hamil dibuat dosen tersebut. Padahal dosennya sudah memiliki istri dan anak. Bagaimanakah alur cerita selanjutnya? Oke, di subscribe dulu biar kita gaskan. Di awal kisah kita akan diperlihatkan dengan seorang lelaki yang bernama Hakyu. Dan dia adalah seorang dosen sekaligus profesor serta penulis novel di salah satu universitas. Dia sendiri telah memiliki istri dan satu anak. Seperti biasa, sebelum mengajar, Hakyu mampir dulu di salah satu minimarket untuk berbelanja segelas minum untuk menyegarkan pikirannya. Tanpa disengaja dia bertemu dengan seorang wanita yang melihatnya dan memandangnya sangat tajam. Membuat Hakyu pun menjadi heran dan bingung. Lalu akhirnya Hakyu pun bertemu lagi dengan wanita yang memandangnya di minimarket tadi. Ternyata wanita ini mengikuti kelas yang dosennya sendiri adalah Hakyu. Di sini baru diketahui bahwa wanita ini bernama Duki. Singkat cerita, setelah kelas itu selesai, tanpa diduga dan tanpa disengaja mereka pun bertemu saat sedang berjalan pulang. Lalu terjadilah obrolan santai di antara mereka berdua. Setelah sesampainya di rumah, Duki pun langsung bergegas untuk tidur. Tetapi karena dilanda cinta pada pandangan pertama, Duki pun terbangun memimpikan seorang dosen tersebut, yaitu Bapak Hakyu. Di keesokan harinya, Hakyu pun menemui Duki. Tampak raut wajah bahagia dari Duki. Di sini mereka saling ngobrol dan mulai dekat satu sama lain. Kemudian mereka pun pergi ke restoran untuk makan malam bersama. 잠깐 봐줘. 얘기하는 거 재밌어요. Tak lama kemudian, Hakyu pun menerima telepon dari anaknya dan menyuruh ayahnya tersebut untuk pulang ke Seoul, sehingga membuat Duki pun menjadi tampak sedih. Tetapi bukannya pulang dan melihat anaknya, Hakyu pun malah mengajak Duki untuk berkunjung ke rumahnya. Setelah sesampainya di rumah, mereka tampak canggung satu sama lain. Dan Duki pun mulai panas dan baper di saat Hakyu mulai menjamah pipinya. Karena sudah dibunuh-ubun, ya terjadilah adegan mekanik. Lalu di keesokan harinya tampak seperti tidak terjadi apa-apa di antara mereka berdua. Termasuk saat di dalam kelas, Hakyu pun mengajar seperti biasanya. Kemudian setelah kelas selesai, mereka pun bertemu dan berjalan-jalan bersama. Dan di sini tampak mereka menaiki sebuah komedi putar. Dan tak disangka mereka melakukan adu mekanik kembali di wahana tersebut. Tetapi tanpa mereka sadari, penjaga wahana tersebut melihat kejadian itu. Lalu di pagi harinya, penjaga wahana pun bergosip bahwa ada sepasang kekasih yang adu mekanik di wahana tersebut. Sehingga kejadian ini pun diketahui oleh ibunya Duki. Sontak saja ibunya Duki pun tampak kesal dan malu. Dan scene pun berganti di mana mereka sedang bertemu dan berjalan-jalan bersama. Mulai dari pergi ke tukang lukis untuk melukis wajah mereka berdua dan berbelanja baju bersama. Setelah itu ternyata Hakyu juga memberikan hadiah sepatu kepada Duki, membuat Duki menjadi sangat bahagia. Di sini tampak Hakyu pun mulai tergoda dan tekanan tinggi kembali. Karena terlanjur sudah dibunuh-bunuh, mereka pun melakukan adu mekanik yang indah. Lalu di keesokan harinya, Hakyu pun bertemu dengan temannya. Dan temannya ini berkata kepada Hakyu dan memberitahu kepada Hakyu bahwa Hakyu sendiri bisa kembali mengajar di Seoul secepatnya. Dan Hakyu pun memutuskan untuk berangkat di keesokan harinya. Ternyata di sini baru diketahui bahwa Hakyu ini sebelumnya terlibat kasus skandal, sehingga membuat dia dipindahkan untuk mengajar di daerah lain. Singkat cerita, Duki pun menyusul Hakyu ke rumahnya. Dan tampak raut wajah sedih dari Duki yang tiba-tiba melihat Hakyu ingin pergi.
Sontak saja Duki pun langsung mengatakan yang sebenarnya, bahwa dia sedang hamil anak Hakyu. Karena mendengarkan itu, Hakyu pun langsung bergegas untuk mengajak Duki ke klinik. Ternyata Hakyu meminta Duki untuk menggugurkannya. Dan parahnya di sini, Hakyu pun meninggalkan Duki sendiri di klinik dan meninggalkan pesan bahwa dia akan menghubungi Duki secepatnya. Singkat cerita, Hakyu pun tiba di Seoul dan bertemu istrinya. Di sini ternyata istrinya tampak stres karena tahu suaminya hobi bermain wanita. Lalu di keesokan harinya saat Hakyu sedang mengajar, Duki pun mengunjungi Hakyu di Seoul. Di mana di sini Duki meminta penjelasan dari Hakyu yang tak pernah menghubunginya. Dan untuk meredakan suasana, Hakyu pun mengatakan dia akan segera menemui Duki kembali. Dan di malam harinya, di saat Duki sedang memasak ikan, tiba-tiba dia melihat Hakyu di bawah jendela. Kemudian Duki pun menghampiri Hakyu. Di sini tampak Hakyu memberikan Duki amplop yang berisikan uang dan mengatakan kepada Duki bahwa tak perlu mencari dan mengejarnya kembali. Sontak saja membuat Duki menjadi sedih dan menangis. Saat itu Duki pun terkejut saat menoleh ke jendela. Ternyata dia lupa mematikan api saat memasak, sehingga membuat api menyala dari kamarnya. Duki pun bergegas berlari untuk menyelamatkan ibunya. Di sini tampak Hakyu bukannya menolong sama sekali dan malah pergi begitu saja. Dan untungnya ternyata pemadam kebakaran datang pada waktu yang tepat. Lalu sesampainya di rumah, Hakyu pun mendapatkan kabar bahwa istrinya telah meninggal karena gantung diri, efek dari stres yang berlebihan. Beberapa tahun kemudian kita diperlihatkan anak Hakyu yang sudah tumbuh dewasa yang bernama Chongyi. Dan di sini kita diperlihatkan bahwa Hakyu telah menjadi penulis sukses karena dia berhasil menjual buku novel dengan jumlah yang sangat banyak. Tetapi karena sudah memiliki uang yang sangat banyak, Hakyu pun malah sering bermain wanita, judi dan mabuk-mabukan. Dan tibalah di mana Hakyu merasa ada keanehan di kedua matanya. Dan Hakyu pun memutuskan untuk periksa ke dokter. Dan dokter pun mengatakan bahwa Hakyu memiliki masalah pada retina matanya dan akan sangat berbahaya untuk penglihatannya. Setelah itu Hakyu pun pulang ke rumah. Dan tampak di sini mata Hakyu sudah mulai bermasalah dan kabur. Lalu anaknya pun mengatakan apa yang terjadi pada Hakyu, tetapi Hakyu tidak menceritakannya. Lalu Hakyu pun kedatangan seorang tamu, dan ternyata yang datang adalah Duki. Ternyata Duki masih hidup. Tampak Hakyu tidak sadar karena matanya mulai kabur. Di sini Duki menyamar sebagai seorang yang bernama Sejun untuk mendekati anak Hakyu, yaitu Chongyi. Lalu di keesokan harinya Duki pun mulai berkunjung ke rumah Hakyu dan mendekati Hakyu kembali. Duki pun mengatakan bahwa dia adalah fans dari Hakyu. Singkat cerita, Duki pun mengajak Hakyu untuk memeriksakan keadaan matanya ke dokter mata. Tetapi ternyata dokter mata tersebut adalah teman Duki. Dan dokter tersebut mengatakan bahwa mata Hakyu harus segera mungkin ditangani. Tetapi karena kurangnya biaya, Hakyu pun pergi ke kasino untuk mendapatkan uang. Dan dia yakin akan menang banyak di sana. Bukannya menang banyak, Hakyu pun malah berhutang dengan bandar judi di sana. Dan baru diketahui ternyata Duki dan bandar tersebut sudah bersekongkol agar Hakyu ini bisa kalah. Dikarenakan sudah memiliki hutang yang banyak dengan bandar judi, bandar ini pun mendatangi rumah Hakyu untuk menagih hutang-hutang tersebut dan mengancam Hakyu dan juga anaknya Chongyi. Lalu Chongyi pun menjadi takut dan memutuskan tinggal sementara bersama Duki. Kemudian beberapa hari setelah itu, Hakyu pun didatangi kembali dengan bandar tersebut dan menagih hutang-hutang Hakyu. Hakyu pun dipaksa untuk menandatangani surat di mana surat tersebut adalah surat perjanjian untuk menjual Chongyi sebagai ganti hutang Hakyu. Singkat cerita, di malam harinya ternyata Chongyi diculik oleh anggota bandar tersebut. Hakyu pun melihat anaknya tidak ada di rumah, membuat Hakyu menjadi khawatir terhadap Chongyi. Lalu di sini kita diperlihatkan bahwa Chongyi sudah berada di kapal.
Dan di saat Chong Hee sadar, bandar tersebut mengatakan bahwa ayah Chong Hee telah menjualnya. Tetapi Chong Hee pun tampak tidak percaya dengan bandar tersebut. Lalu si bandar tersebut pun mengatakan bahwa kejadian semua sudah direncanakan oleh Duki. Sontak saja Chong Hee pun kaget mendengarnya, karena selama ini dia menganggap Duki atau Sejun adalah sosok yang baik kepada dia dan ayahnya. Beberapa bulan kemudian, Duki yang masih berada di rumah Hakyu pun mulai bercerita bahwa dia pernah tinggal bersama seseorang lelaki, dan karena lelaki tersebut ibunya sampai meninggal. Hakyu pun yang mendengar sontak terkejut dan tersadar bahwa yang di hadapannya adalah Duki, bukan Sejun. Tetapi yang anehnya, di saat Duki sedang marah-marah kepada Hakyu, Hakyu malah tegangan tinggi, sehingga terjadilah adegan percocokan kembali. Lalu scene pun berganti, di mana Hakyu dan Duki yang sedang berjalan-jalan santai, menikmati udara segar. Tiba-tiba Hakyu terkejut dengan kedatangan Chong Hee. Hakyu pun yang mengenal suara putrinya tersebut langsung memeluk putrinya. 정이야. 선글라스 멋있네요. Kemudian sesampainya di rumah, Chong Hee pun bercerita bahwa ada seorang kakek-kakek yang menolongnya dan mau membayar semua hutang-hutang ayahnya. Setelah itu, Duki pun bergegas pergi dari rumah Hakyu karena mendapat telepon dari dokter mata yang merupakan temannya. Tetapi sesampainya di klinik, Duki pun tak melihat dokter tersebut dan semua tampak kosong. Lalu saat dia keluar, dia terkejut dengan kemunculan Chong Hee. Dan Chong Hee pun memberitahu Duki bahwa dia sudah mengetahui semua yang terjadi adalah rencana dari Duki. Dan akhirnya Duki pun benar-benar tidak bisa berkutik lagi dan benar-benar sudah sangat tersudutkan. Lalu Duki pun memohon kepada Chong Hee untuk bertemu dengan Hakyu yang terakhir kalinya. Dan dengan dibantu oleh bandar judi tersebut, Chong Hee pun mengizinkannya dengan syarat mata dari Duki menjadi gantinya. Lalu kemudian Chong Hee pun membawa Duki bertemu dengan Hakyu. Dan di saat bertemu, Duki pun meminta maaf kepada Hakyu agar dia diberikan kesempatan lagi untuk yang kedua kalinya. Lalu tampaklah Duki dan Hakyu yang menangis dan saling berpelukan. Tetapi sesaat setelah itu mereka pun dihampiri oleh dua orang dan membius mereka dengan secara paksa. Lalu kita diperlihatkan di mana Duki telah mendonorkan matanya kepada Hakyu. Ini semua dilakukan Chong Hee sebagai aksi balas dendam kepada Duki. Tetapi di sini kita diperlihatkan bahwa Duki sangatlah tulus menyayangi Hakyu. Di akhir cerita, Hakyu kembali bisa melihat dan Duki menjadi buta. Tetapi di sini Hakyu tampak tidak meninggalkan Duki dan ingin tetap bersama dengan Duki. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, ini adalah film yang sangat menarik untuk disaksikan apabila kalian menontonnya secara full movie. Sekian dan terima kasih dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.